Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang kalam, izinkanlah saya di sini akan memberikan waktu dan kesempatan kepada narasumber kita, Pak Agus Kusman, yang akan menjelaskan tentang penelitian beliau terkait Kiai Hasan Maulani 1782 sampai 1874. Ini penelitian yang sangat menarik dan sesuai dengan kasus kita, yaitu sejarah peradaban Islam, khususnya tentang sejarah ulama Nusantara. Dan alhamdulillah Pak Agus Kusman dengan sangat luar biasa memaparkan dan menjelaskan tentang sejarah ulama lokal bernama Kiai Hasan Maulani, yang dalam sejarahnya itu kita tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di Jawa Barat, adalah tokoh yang memberikan dampak tidak saja bagi sebuah gerakan kultural di masyarakat, tapi juga sebuah gerakan keislaman yang berlandaskan gerakan tasawuf. Kita juga bisa melihat dari tema ini bahwa ternyata sejarah lokal itu juga bisa memberikan dampak bagi sejarah nasional maupun sejarah Indonesia secara umum. Baik, kita langsung berikan saja kesempatan kepada narasumber kita, Pak Agus Kusman, untuk memaparkan materi, serta mungkin memaparkan apa yang beliau dapatkan selama penelitian tersebut. Mangga, Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para mudir Ma'had Ali Asy-Siddiqiyah Jakarta, yang saya hormati para dosen yang mengampu, yang membimbing mata kuliah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa. Walaupun saya posisi sekarang di Kuningan, berkat adanya teknologi yang luar biasa, kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih ini kepada keluarga besar Ma'had Ali Asy-Siddiqiyah Jakarta yang telah mengundang saya dalam salah satu program yang sangat luar biasa ini, dengan adanya judul program bedah 60 hasil penelitian tesis dan disertasi dengan kajian Islam, kajian sejarah, dan tentang kajian modernisme. Kemarin beberapa minggu ke belakang saya dikontak sama Kang Ustadz Nur Salikin, yang kebetulan juga salah satu mudir di Ma'had Ali Asy-Siddiqiyah, karena kami bareng di sekolah pasca sarjana dan beliau tertarik, Kang, ini saya di Asy-Siddiqiyah lagi mau mengadakan bedah tesis dan disertasi gitu. Wah, bagus kata saya tuh. Kenapa? Karena biasanya teman-teman yang sekarang menggarap skripsi, menggarap tesis, pasti butuh apa ya? Butuh pengalaman dari orang-orang yang sudah menulis tesis dan disertasi gitu. Pertama itu. Mungkin yang kedua, langsung kepada isi, yaitu tentang bedah tesis, bahwa dalam tesis yang saya ambil, yaitu di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya mengambil sosok Kiai Hasan Maulani. Beliau merupakan sosok kiai lokal di Kuningan gitu. Namun bagaimana caranya sosok Kiai Hasan Maulani walaupun ulama lokal, tetapi kita tempatkan sebagai sosok ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia. Sehingga variabel yang saya ambil ada tentang gerakan sosial dan keagamaannya. Untuk latar waktu yang saya
lakukan penelitian yaitu 1782 sampai 1872. Itu merupakan mungkin waktu yang sangat panjang juga, waktu yang sangat luar biasa, apalagi kalau seorang sejarawan, seorang yang ingin melakukan penelitian tentang sejarah, harus ada rentang waktunya itu, teman-teman. Barangkali nanti kalau misalnya sudah menemukan satu tema yang mau diambil tentang kiai, kita tentukan rentang waktunya kapan gitu. Kenapa saya mengambil 1782? Karena itu pertama, itu dari Kiai Hasan Maulani lahir. Dan 1872 sampai itu yaitu karena beliau wafat gitu. Dan kita juga harus menspesifikkan lagi di mana penelitian itu. Karena Kiai Hasan Maulani lahirnya di Kuningan, maka dalam judul saya tempatkan Kuningan, Jawa Barat. Kalau hanya Kuningan kan pasti orang hanya mengenal, wah itu di Kuningan, Jakarta gitu. Tapi karena dulu mah kan belum ada namanya Jawa Barat, setelah adanya kemerdekaan barulah dibentuk provinsi-provinsi. Sehingga saya menempatkan nama Jawa Barat supaya tahu bahwa Kuningannya itu bukan Kuningan di Jakarta, tapi Kuningan di Jawa Barat. Itu mungkin untuk judul. Barangkali nanti teman-teman bisa jadi apa ya? Jadi sebuah bukan panduan, ya sedikit pengalaman lah gitu. Bagaimana cara mengambil judul, contohnya tokoh, terus latar waktu, latar tempat gitu. Dan variabel apa sih yang mau diambil gitu. Studi ini yaitu yang saya juga tuliskan dalam sebuah paper yang sudah dibagikan kepada teman-teman, bahwa studi ini merupakan studi yang ingin memfokuskan kepada gerakan sosial keagamaan yang telah digagas oleh Kiai Hasan Maulani di Kuningan. Tujuannya apa? Pertama, saya ingin mengetahui dan kenapa yang melatar belakangi gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Kiai Hasan Maulani. Serta tahapan-tahapan apa sih yang sudah dilakukan Kiai Hasan Maulani dalam gerakan sosial. Untuk metodenya yaitu saya melakukan dengan metode penelitian atau pendekatan sejarah. Karena kan kalau sejarah ada heuristik, ada verifikasi, ada analisis, dan terakhir ada penulisan sejarah. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan yang dilakukan, yang digagas oleh Neil J. Smelser, bahwa pada tahun 1662 yang dicetuskan bahwa gerakan sosial itu dilakukan ketika ada beberapa tahapannya. Nanti saya akan jelaskan. Pertama di abstrak itu, dan nanti biasanya di kata kunci, teman-teman apa sih keywordnya? Keywordnya bukan keyword sih, kata kunci lah gitu. Saya kata kuncinya dalam penelitian tesis pertama itu ada gerakan sosial gitu, dan keagamaan, terus ada sosoknya Kiai Hasan Maulani dan Kuningannya gitu di Kuningan. Lanjut kepada pendahuluan. Dalam pendahuluan mungkin teman-teman bisa, kalau di SPS di UIN Jakarta kita terbiasa bahwa kita harus memunculkan perdebatan apa sih tentang Kiai Hasan Maulani. Biasanya kan ada yang piramida terbalik, ada yang umum dulu, terus bagian yang merucut kepada Kiai Hasan Maulani, ada yang Kiai Hasan Maulani dulu nanti kepada pembahasan. Dalam tulisan saya menempatkan bahwa tidak langsung kepada Kiai Hasan Maulani gitu dalam pendahuluan. Tapi saya lihat dulu nih kondisi Islam pada abad 17 dan 18, mulai dari negara Arab, langsung merucut kepada Asia Tenggara, dan di Indonesia gitu. Peradaban Islam pada abad segitu itu ada terjadi apa gitu. Setelah itu saya lanjut kepada ada gerakan apa sih pada abad-abad segitu gitu. Misalnya di Arab itu kan lagi marak-maraknya tentang gerakan-gerakan Islam. Lanjut kepada Asia Tenggara sama juga, dan termasuk di Indonesia gitu. Itu juga ditempatkan dengan kondisi sosial dan politik gitu. Tidak hanya serta-merta bahwa itu terjadi, tapi harus dikaitkan juga dengan kondisi sosial dan politik, teman-teman. Ketika Kiai Hasan Maulani berkiprah gitu.
karena kondisinya terjadinya terjadinya kolonial Belanda, terjadinya penjajahan, maka pada abad-abad segitu muncul beberapa gerakan, bukan hanya di Arab dan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia gitu. Karena kan tahu sendiri ketika terjadi penjajahan, adanya pengungkungan, adanya penjajahan, adanya tanam paksa, sehingga membuat kesengsaraan di masyarakat Indonesia khususnya atau Nusantara. Nah, ketika terjadi itu pasti kan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial melihat gitu, bagaimana nih supaya tidak terjadi seperti itu. Mereka salah satunya melakukan gerakan-gerakan sosial. Nah, dalam posisi seperti itu, baru saya tarik bahwa dalam posisi seperti itu, sosok Kiai Hasan Maulani hadir gitu di Kuningan. Kita tarik dulu dari atas ya, jadi menempatkan walaupun tadi dikatakan oleh Kang moderator ini kiai lokal, iya ini kiai lokal. Tapi ketika kita tempatkan Kiai Hasan Maulani merupakan salah satu ulama yang muncul di tengah-tengah abad 18 yang terjadi kolonialisme, itu akan sangat menarik teman-teman. Jangan hanya melihat sosok Kiai Hasan Maulani, kiai lokalnya gitu. Kita kaitkan dengan kondisi pada abad segitu. Sehingga pada pendahuluan kita itu akan merasa tertarik. Ditambah lagi dengan ada perdebatan, misalnya ada yang pernah menulis bahwa Kiai Hasan Maulani dari sisi misalnya tadi ada gerakan gerakan biografinya, terus dari surat-suratnya itu bisa dimunculkan sama teman-teman. Apa sih kekurangan dan kelebihannya gitu. Misalnya kayak kalau Kiai Hasan Maulani nanti kita di penelitian terdahulu ada Kang Oman, Prof. Oman yang sudah menulis tentang dari sisi tarekatnya, terus ada Kang Nida Fadlan dari sisi kajian kitabnya, pendekatan filologinya gitu. Seperti itu teman-teman. Sehingga jangan hanya ditempatkan Kiai Hasan Maulani sebagai kiai yang berasal dari Kuningan, tapi dikaitkan dengan kondisi Indonesia khususnya dan kondisi Asia Tenggara dan dunia saat itu. Kepada metodologi penelitian, tadi saya sudah sampaikan karena penelitian ini sebuah penelitian sejarah, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mungkin sudah lumrah lah teman-teman yang jurusan sejarah, pasti akan mengetahui yang pertama, mungkin tentang heuristik. Apa sih itu heuristik? Heuristik itu kita bagaimana cara mencari, mengumpulkan data-data. Nah, misalnya sosok Kiai Hasan Maulani. Kiai Hasan Maulani itu kan hidup pada zaman kolonial Belanda. Ya minimal saya harus mencari sumber-sumber yang sejaman. Sumber-sumber yang sejaman itu beradanya di mana? Pasti pertama kita harus mencari ke ANRI. Teman-teman yang jurusan sejarah apalagi yang di Jakarta, teman-teman ASIRG pasti sudah familiar lah dengan ANRI yang berada itu. Teman-teman cari gitu. Ke sana konsultasi kepada bagian itunya, konsultasi, Bu, saya pengen cari Kiai Hasan Maulani. Pasti nggak akan menemukan Kiai Hasan Maulani, tapi kita cari dengan sesuai yang tadi kita kapan Hasan Maulani lahir, apalagi Kuningan itu tidak terkenal, malahan lebih dekat dengan Karasidenan Cirebon. Itu sebuah tantangan lagi buat saya. Apalagi pasti teman-teman ada yang di daerah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu harus melihat kondisi seperti itu. Pada zaman itu, Indonesia masuknya zaman mana gitu. Saya sampai nyari ke ANRI, nyari koran-koran yang sejaman dengan Kiai Hasan Maulani lahir. Contohnya begini, nanti 2100, misalnya ada yang ingin meneliti tentang Kiai Bisri misalnya, tokoh NU itu, kita pasti akan mencari koran-koran atau media-media yang sejaman dengan Kiai Bisri lahir, Bisri Samsuri gitu, Gusmus misalnya. Pasti akan dicari itu koran-korannya, buku-bukunya gitu yang sejaman. Ya, saya juga sampai untuk penelusuran data itu sampai ke ANRI, Perpusnas kan tempatnya atau wadahnya tentang koran-koran yang dulu itu. Kalau ANRI kan untuk koleksi-koleksi tentang laporan-laporan pemerintah kolonial gitu, seperti itu. Sampai saya turun ke Kuningan juga, karena Kuningan saya wawancara ke keturunan Kiai Hasan Maulani, apa sih yang Kiai Hasan Maulani tulis,
ada kitab-kitabnya enggak yang menjelaskan tentang Ki Hasan Maulana. Termasuk saya menemukan surat dari pengasingan yang ditulis oleh Ki Hasan Maulana. Kenapa surat? Karena Ki Hasan Maulana itu diasingkan oleh Belanda ke Manado, sehingga di Kuningan dikenalnya Hasan Maulana, Ki Hasan Maulana itu Eyang Manado, karena beliau ketika 1842 itu diasingkan ke Manado. Tapi saya alhamdulillah dapatkan sumber-sumber itu. Apalagi seorang sejarawan harus bisa menemukan sumber primer gitu. Pasti kalau zaman-zaman Ki Hasan Maulana ketika lahir itu, ketika hidup, pasti sumber-sumbernya naskah. Apalagi teman-teman yang di Mahdali pasti bisa baca kitab kuning, kitab Gunul. Pasti saya yakinlah insya Allah khatam lah kalau untuk urusan seperti itu. Terus yang kedua, yaitu setelah heuristik atau pengumpulan data, kita melakukan verifikasi. Verifikasi sumber data. Apakah benar ini sumber data yang kita dapatkan itu sejaman dengan Hasan Maulana? Misalnya kan di bagian kalau kita kajian filologi itu perlu teman-teman juga, apalagi sejarawan perlu ilmu bantu lah, ilmu bantu filologi. Biasanya kan ada di bagian kolofon itu disebutkan bahwa kitab ini disusun oleh Ki Hasan Maulana, atau kadang jarang ada yang menuliskan secara gamblang bahwa kitab itu disusun oleh Hasan Maulana, tapi sebuah sosok tapi dengan lakob-lakobnya. Misalnya kitab ini disusun Al-Fakir min Qaryati Lengkong. Misalnya kitab ini disusun oleh seorang yang fakir dari Lengkong, karena orang-orang zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau orang seperti sekarang kan ingin menunjukkan eksistensinya gitu. Mungkin karena sudah kedalaman ilmunya, sudah waroknya, disebutkan dalam kitab itu seperti itu. Itu yang kedua, verifikasi. Yang ketiga itu yaitu interpretasi. Yaitu interpretasi, kita teman-teman harus bisa menyimpulkan atau menguraikan apa sih kepentingan topik sejarah itu dan fakta-faktanya itu. Kita harus bisa kita bisa membayangkan bahwa pada zaman itu, zaman kolonial Belanda, ada seperti apa ketika kita sudah mendapatkan beberapa data. Ya kita seperti mengimajinasikan lah gitu, tapi dengan sumber-sumber yang kita dapatkan. Dan mungkin yang terakhir yaitu historiografi. Yaitu penulisan sejarah. Teman-teman setelah mendapatkan sumber-sumber sejarah, tinggal dituliskan gitu, tinggal dituliskan dengan apa yang ada. Karena jangan sampai kita sudah banyak data, apa nih susah nih ketika akan menulis gitu. Selanjutnya itu bahwa ada dalam kajian tesis itu ada penelitian terdahulu gitu. Misalnya pada kasus saya, Ki Hasan Maulana itu sudah banyak dituliskan pertama oleh Drewas. Gitu. Drewas itu siapa? Drewas itu salah satu ilmuwan Belanda gitu. Dia menuliskan bahwa Ki Hasan Maulana itu salah satu tiga guru lokal Jawa, 3 guru agama Jawa gitu yang dikaitkan dengan yang dituliskan dengan Kiai Nur Hakim, Kiai Mas Malang Yuda, dan Ki Hasan Maulana. Terus ada Martin van Brinessen, ada Babdok, terus ada Prof. Oman gitu. Ada yang dari ulama lokal juga pasti ada. Maksudnya ulama lokal, penulis-penulis lokal lah. Misalnya kayak Hasan Maulana kan pasti punya keturunan. Pasti sudah dituliskan itu. Seperti ada Kiai Abu Abdul Hazzig, terus ada Yulia Fitriani, ada Michael Lavan, termasuk ada Budina Herlina Lubis gitu. Terus harus ada kebaruan dalam tesis kita, harus ada sebuah pembeda gitu. Kalau kita hanya comot dari beberapa data itu ya ibaratnya kita istilahnya copy paste doang gitu. Seperti harus ada gap-nya gitu. Apa sih yang belum, dari sisi mana sih yang belum diambil gitu. Misalnya, makanya saya dalam penelitian ini mengambil tentang gerakan sosial keagamaan dengan pendekatan atau dengan salah satu teori dari J. Smelser gitu. Ada beberapa determinan gitu. Kenapa sampai ada gerakan sosial yang dilakukan oleh Ki Hasan Maulana. Seperti itu. Terus dalam sistematika penulisan ini pasti teman-teman percuma ketika sudah banyak data, tapi apa sih yang mau dituangkan? Dalam tesis saya pertama untuk bab 1 pasti kan biasalah latar belakang, ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, dan metodologi penelitian. Nah,
untuk bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini apa sih yang mau dituliskan itu sama teman-teman. Kalau untuk saya secara pribadi, pertama dalam bab 1 saya menuliskan atau membahas tentang gerakan sosial keagamaan dan dalam sejarah Indonesia. Kenapa? Ya tadi itu, saya ingin menempatkan bahwa sosok Kiai Hasan Maulana bukan hanya sosok kiai lokal gitu, bukan sosok ulama lokal gitu, tapi kita harus menempatkan bahwa pada saat itu apa sih yang terjadi di Indonesia dalam gerakan sosialnya, dalam gerakan keagamaannya. Gitu. Terus konsep-konsep ajaran keagamaan apa sih yang beredar di Indonesia pada saat itu? Gitu. Sampai saya juga perlu menuliskan tentang kondisi Kuningan itu pada saat itu, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, politik yang akan mempengaruhi kepada gerakan Kiai Hasan Maulana. Pasti Kiai Hasan Maulana tidak akan serta-merta melakukan sebuah gerakan sosial, gerakan keagamaan gitu Kuningan tanpa dilatar belakangi oleh gerakan-gerakan yang terjadi di Kuningan. Dan bab ketiga, saya menuliskan tentang konsep gerakan yang dilakukan oleh Kiai Hasan Maulana. Barulah di dalam bab 3, saya mulai menuliskan tentang siapa sih Kiai Hasan Maulana. Terus Kiai Hasan Maulana sebagai sosok kiai dan pergerakannya. Terus saya juga menuliskan tentang konsep ratu adilnya. Apalagi pada zaman-zaman itu adanya Ibu Para, ada yang terkenal itu kan ada Sartono Kartodirjo dengan pemberontakan Banten 1888. Itu kan salah satu pegangan teman-teman ya para sejarawan di Indonesia, salah satunya kan Sartono Kartodirjo itu dengan salah satu karya monumentalnya gitu. Dan terakhir saya memasukkan tentang unsur Islam sih, apa sih yang mendasari gerakan-gerakan Kiai Hasan Maulana gitu. Barulah di bab 4 saya menuliskan tentang gerakan sosial Kiai Hasan Maulana gitu dengan pendekatan tadi Jesse Meltzer gitu. Nah, teman-teman tinggal apa nih yang mau diambil gitu. Sisi mana yang mau diambil gitu. Jadi kan Jesse Meltzer kan itu menuliskan tentang proses-proses terjadinya pergerakan seperti apa, faktor kepemimpinan Kiai Hasan Maulana seperti apa, ideologi ajar, dan terakhir analisis gerakan itu seperti apa. Itu, dan untuk bab 5 mungkin untuk penutup dan kesimpulan. Itu yang paling penting mungkin yang harus teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman tuliskan gitu dalam sebuah tesis. Dan untuk saya dapatkan dalam tesis ini, pertama, sosok Kiai Hasan Maulana itu kan merupakan sosok tokoh pahlawan lah kalau di Kuningan. Tapi karena belum didaftarkan, sudah berusaha didaftarkan oleh beberapa orang, oleh beberapa keturunannya, tapi masih ada kekurangan lah. Mungkin seperti pertama, belum ada nih foto Kiai Hasan Maulana. Padahal Kiai Hasan Maulana itu sejaman dengan Kiai Mojo, gitu. Bahkan dengan dengan Pangeran Diponegoro, karena kan dalam rentang hidupnya itu kan sama. Bahkan diasingkan ke Manado juga itu dengan Kiai Mojo, tinggalnya di sana seperti itu. Tetapi ada yang berbeda dengan Kiai Hasan Maulana ketika beberapa orang seperti Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro melakukan gerakan perlawanan dengan perang, ada sesuatu yang unik. Kiai Hasan Maulana melakukan gerakannya dengan gerakan kultural gitu. Maksudnya gerakan kultural dengan gerakan keagamaan dan gerakan sosialnya seperti itu. Bahkan saya juga mendapatkan bahwa biasanya kan seorang kiai itu kan apalagi di wilayah 3 Cirebon, pasti seorang kiai itu punya trah dengan Sunan Gunung Jati, termasuk di dalamnya Kiai Hasan Maulana merupakan salah satu keturunan Sunan Gunung Jati dari Pangeran Pasarean. Kan banyak ya anak-anaknya Sunan Gunung Jati, ada yang Sultan Hasanuddin yang mendirikan Kesultanan Banten, ada Pangeran Pasarean yang nantinya akan jadi pemimpin Cirebon. Itulah jalurnya Kiai Hasan Maulana ke situ. Ya termasuk di Kuningan juga beberapa pesantren di wilayah timur, wilayah barat, dan wilayah selatan itu masih ada kekerabatan dengan Kiai Hasan Maulana gitu. Maksudnya kekerabatan itu masih ada keturunan dari Kiai Hasan Maulana gitu.
Lanjut kepada kondisi sosial politik yang saya dapatkan di keagamaan di Kuningan, bahwa Kuningan itu kan merupakan salah satu wilayah kecil ya, kabupaten di bawah Gunung Ciremai, yang pada saat pemerintah kolonial Belanda itu masuknya ke Karasidenan Cirebon gitu. Karena bukan tidak dikenal ya, karena kan dulu pada zaman Dendles itu ada namanya Karasidenan. Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dibentuklah beberapa karasidenan. Seperti ada Karasidenan Priangan, Karasidenan Bogor, dan termasuknya kan ada Semarang sana lagi untuk daerah Jawanya. Dan kalau di wilayah 3 itu ada Cirebon, Karasidenan Cirebon yang meliputi Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Pada saat itu sehingga pada saat Yayasan Maulani hidup, Kuningan berada di bawah Karasidenan Cirebon, dan otomatisnya bupatinya itu di bawah juga Karasidenan Cirebon pada saat Yayasan Maulani hidup dan lahir. Lanjut, pada gerakan keagamaan juga di Kuningan kan terjadinya yang tadi pasti ketahui bahwa oleh orang banyak bahwa terjadinya tanam paksa gitu. Karena kita sedang dijajah oleh Belanda, pasti kan Belanda memerlukan asupan dana, memerlukan dana yang lebih untuk dibawa ke negara-negaranya, sehingga kita khususnya di Kuningan itu adanya tanam paksa gitu. Dengan hadirnya sosok Yayasan Maulani, karena Yayasan Maulani seorang kiai, jadi orang-orang ketika terjadi permasalahan hidup, ketika terjadi kesengsaraan, ya curhatlah gitu. Kalau sekarang kita curhat ke Yayasan Maulani. Bahkan Michael Lavan itu menuliskan bahwa setiap harinya ada 300 orang berkumpul di pesantren Yayasan Maulani di Blengkong itu. Itu kan merupakan sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Berarti Yayasan Maulani merupakan ulama yang disegani di Kuningan. Bahkan termasuk dalam bukunya Drewes yang menyebutkan Nur Hakim dan Mas Malangida itu belajar kepada Yayasan Maulani. Jauh-jauh dari Purwokerto itu belajar kepada Yayasan Maulani. Seperti itu. Bahkan dalam gerakan keagamaannya, Yayasan Maulani seperti oleh Prof. Oman dalam bukunya disebutkan bahwa tarekatnya itu tarekat Syatariah. Gitu. Tarekat Syatariah mungkin untuk pendekatan keagamaan, menggunakan tarekat Syatariah. Gitu. Karena kan tarekat merupakan salah satu suatu lembaga yang sangat luar biasa untuk mengikat orang-orang, apalagi ketika sangat taat kepada mursyidnya. Gitu. Yayasan Maulani kalau nggak salah dapat ijazahnya, dapat sanadnya, jalurnya itu dari Syekh Abdul Muhyi Pemijahan. Gitu. Ya termasuk dari Cirebon itu dapat juga. Terus selanjutnya, nah ini yang mungkin yang bisa diambil oleh teman-teman tentang gerakan sosial Yayasan Maulani gitu. Pertama dalam Neil J. Smelser mengatakan bahwa ketika terjadinya gerakan sosial ada beberapa faktor. Pertama yaitu tentang ada kondusivitas struktural gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa secara pemerintahan Kuningan berada di posisi Bupati Kuningan dan Residen Cirebon gitu. Tapi di masyarakat kadang itu tidak berlaku gitu. Masyarakat lebih patuh kepada sosok kiai, kepada sosok ustadz yang ada di kampung-kampung gitu. Malahan kepada sosok bupati, kepada sosok presiden mereka tidak patuh gitu. Sehingga itulah yang memunculkan memunculkan ketegangan sosial nanti yang kedua. Itu nantinya akan memunculkan ketegangan sosial. Jadi ketika diperintah oleh bupati, diperintah oleh kubu, khususnya di desa, mereka patuh, tapi dengan keterpaksaan gitu. Namun ketika ada ajakan dari sosok ustadz, sosok kiai, salah satunya Yayasan Maulani, mereka pasti akan patuh gitu. Sehingga nanti akan menunjukkan ketegangan sosial di masyarakat khususnya. Wah, gara-gara bupati ini saya nggak mau lah ketika disuruh tanam paksa. Ya mau, tapi mereka ada keterpaksaan gitu. Karena kan tahu sendiri ketika tanam paksa kita makan susah, gitu. Ini susah, pakaian susah. Gitu. Dan ketiga adanya pertumbuhan dan penyebaran keyakinan umum.
pada saat itu yang saya tahu bahwa pemerintah kolonial Belanda akan menaikkan pajak gitu, karena paksanya kurang berjalan, ada pajak kepala lah, ada pajak tanah, ada pajak hasil hasil bumi, seperti itu. Dan keempat yaitu adanya faktor-faktor pencetus gitu. Yang saya dapatkan dalam laporan Belanda bahwa tahun 1842 itu Kiai Hasan Maulani mendeklarasikan sebagai pembaharu agama gitu. Kalau saya lihat itu merupakan salah satu bukti bahwa Kiai Hasan Maulani tidak kooperatif gitu. Karena kan ada Kiai yang kooperatif dengan Belanda, ada yang non kooperatif gitu. Saya kategorikan bahwa Kiai Hasan Maulani merupakan salah satu ulama yang non kooperatif, dia tidak kooperatif dengan pemerintah Belanda. Sehingga setelah adanya pendeklarasian itu, beberapa bulan kemudian Kiai Hasan Maulani ditangkap gitu. Kenapa ditangkap gitu? Pertama, saya lihat kondisi Belanda pada saat itu kan 1825 sampai 1830 itu kan baru menyelesaikan konflik dengan Pangeran Diponegoro. Itu Belanda mengeluarkan uang banyak, mengeluarkan pasukan banyak, sehingga ketika melihat gerakan Kiai Hasan Maulani, wah ini curiga nih, ini orang takut melakukan gerakan lagi seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, oleh Kiai Mojo. Makanya dengan dalih yang saya dapatkan dari Drewas bahwa Kiai Hasan Maulani itu dikategorikan sebagai ulama yang mempunyai ajaran cap setan gitu. Maksudnya ajaran cap setan ya seperti kenduri-kendurian, seperti dia mencipratkan darah hewan kepada ke setiap pintu, setiap jendela gitu. Karena ada ramalan bahwa sebentar lagi akan terjadi seperti ada wabah besar lah seperti itu. Yang hal itu yang saya lihat tidak ada alasan tidak ada alasan konkret lah, alasan yang kuat untuk penangkapan Kiai Hasan Maulani. Dan mungkin nanti akan dijelaskan dalam sebuah paper saya itu Kiai Hasan Maulani itu ditangkap ke Cirebon, di penjara. Tapi pengikutnya tetap pengen pada ikut. Kalau sekarang seperti siapa ya? Mungkin seperti posisi Habib Rizik gitu. Habib Rizik ditangkap gitu. Tapi pengikutnya juga sama, ingin juga ditangkap juga gitu. Karena merasa kewalahan itu, Kiai Hasan Maulani dipindahkan ke Batavia. Dari Batavia juga sama, tetap banyak pengikutnya dan yang ingin dipenjara juga, sehingga itu bukan diasingkan ya, dipindahkan Kiai Hasan Maulani ke Manado, ke Tondano gitu. Saya juga agak sedikit ingin meneliti ke depan ini. Di saya khususnya di Kuningan ini ada kuburan Raja Manado. Jadi pengen melihat kalau yang dari Jawa diasingkan ke Manado seperti Kiai Mojo, terus dan pasukannya termasuk Kiai Hasan Maulani gitu. Kenapa yang dari Jawa ke Manado, yang dari Manado ke kita gitu, seperti itu. Terus mungkin dalam penutup terakhir saya ingin menyampaikan bahwa dalam setiap penelitian tesis ini, termasuk saya juga yang saya alami, teman-teman ini para adik-adik mungkin harus siap mental, harus kuat mentalnya, apalagi ketika penelitian di lapangan itu harus berani mengambil resiko, karena pasti kita akan berhubungan dengan beberapa orang yang kadang tidak suka dengan tema yang kita ambil gitu. Ada pasti orang yang welcome, oh iya saya ingin tertarik nih apabila keturunannya kan wah cocok nih, saya juga mendukung nih. Tapi ada juga orang-orang buat apa sih meneliti gitu, seperti itu. Apalagi ketika kita kekurangan sumber buku, sumber primer, apalagi kalau sejarah itu kan harus berbasis dengan sumber primer, sumber-sumber yang sejaman seperti itu. Itu mungkin Pak Moderator yang bisa disampaikan. Mungkin ditutup, tetap semangat. Mungkin ini bisa menjadikan salah satu pembelajaran buat teman-teman ketika meneliti tentang pendekatan sejarah, harus mengetahui tentang medan yang harus kita teliti gitu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Kang Agus. Sudah menjelaskan kalau ternyata tokoh lokal itu tidak hanya tokoh Islam lokal khususnya ya, tokoh sejarah lokal itu tidak hanya menjadi sebuah ikon di tingkat lokal, tapi memiliki keterkaitan erat dengan suatu gerakan yang lebih luas. Bahkan juga tadi disebutkan ada Drewes ya, Pak Agus ya. Betul. Saya jadi ingat tuh Pak, kalau tidak salah itu bukunya yang itu ya, yang 3 tokoh itu ya, The Three Ya, Javan. Kalau ini nanti saya coba kirimkan lah, lumayan. Saya juga dapat PDF-nya kemarin kan, sampai saya nyari itu ke kedutaan Belanda, Pak moderator Kang Sufyan, saya cari ke kedutaan Belanda karena kan ke arsip susah, saya sampai ke kedutaan Belanda itu cari berkas. Ya, itu buku lawas ya Pak, tahun 1925. Memang agak sulit itu. Luar biasa, tapi bisa dibedah itu artinya kita bisa melihat sudut pandang tokoh Kiai Hasan Maulana dengan pendekatan yang lebih dari kita gitu, Indonesia sentris, itu kan luar biasa. Baik, tadi sudah dipaparkan mengenai banyak tentang metodologi, tentang cara meneliti, tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat suatu penelitian yang berbasis sejarah atau berbasis Islam lokal, serta juga mencari sebuah referensi yang memiliki keterkaitan dengan sejarah lapangan ya, atau penelitian lapangan. Nah, ini saya jadi pengen tahu nih, Pak Agus. Tadi dijelaskan ya sedikit mengenai Kiai Hasan Maulana itu memiliki suatu gerakan tarekat. Nah, menurut penelitian Pak Agus ini, kira-kira tarekat sendiri itu dalam sejarah gerakan Islam, tadi kan dijelasin seperti adanya adanya perlawanan terhadap Belanda yang berbasiskan tarekat. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, Pak Agus, kira-kira itu kenapa itu Pak lebih kuat untuk yang tingkat agama dibanding tingkat pemerintahan gitu? Pertama yang ingin disampaikan dalam setiap, bukan kaderisasi ya, ketika kita ingin masuk tarekat kan itu ada istilahnya baiat. Itu pertama, itu ada baiat. Jadi ketika teman-teman ingin masuk tarekat kan itu ada sebuah baiat atau talqin lah. Tarekat Satariyah pasti punya talqin tersendiri. Seperti tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Tasik, yang Abah Anom yang sekarang berganti kepada Abah Haos, itu pasti ada sebuah ada sebuah janji tersendiri. Mereka akan patuh kepada pemimpinnya, kepada mursyidnya. Itu yang pertama. Terus mungkin kan yang kedua, itu dilihat dari kondisi kondisi yang terjadi pada saat itu. Masih terjadi saat itu tuh orang pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda itu kan menyengsarakan rakyat, menyengsarakan masyarakat. Tetapi ketika berhubungan dengan tarekat, mereka merasa nyaman, ada zikir-zikirnya, ada ritual-ritualnya tersendiri, sehingga mereka itu lebih patuh kalau saya lihat. Seperti contohnya yang ketika terjadi kita lihat di pemberontakan petani Banten, Sartono secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa itu dimotori oleh tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah gitu. Tapi kalau saya lihat beberapa pemimpinnya seperti Kiai Marzuki, Kiai siapa itu mereka pemimpin tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah loh gitu. Mereka menggunakan jaringannya jaringan tarekat gitu. Misalnya di Banten kan, itu kan di Banten di daerah mana gitu kan, mereka mengumpulkan ada jaringan tarekatnya di sini sampai ke wilayah Bogor sampai seperti itu gitu. Mereka menggunakan jaringannya jaringan tarekat gitu. Mereka menyamakan persepsi, mereka menyamakan ide, menyamakan gagasannya. Wah, ini kita sedang terjadi penjajahan gitu, sehingga harus adanya perlawanan seperti itu. Yang awalnya mungkin kan tarekat yang awalnya hanya untuk zikir, awalnya untuk ritual saja, dikembangkan dengan gerakan politik gitu. Mungkin kalau untuk itu teman-teman bisa bukunya Pak Haji Thohir, itu Pak Haji Thohir
gerakan politik dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah gitu. Ada beberapa contohnya seperti itu. Seperti itu, Kang, yang bisa disampaikan. Kenapa tarekat menjadi apa ya? Menjadi sebuah yang eksklusif seperti itu. Ya, baik Pak Agus. Pak Agus, ini kayaknya teman-teman sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk nih. Mohon kesediaannya, kayaknya kita akan buka sesi tanya jawab, baik dari peserta yang hadir maupun dari Facebook. Kita juga live di Facebook. Oh, mantap. Siap. Boleh. Kita sesi pertanyaan ya Pak Agus ya. Ini mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi kalau memang ada yang mau menyampaikan secara langsung, silakan melalui Zoom. Kalau ada yang melalui chatbox juga silakan. Atau yang di Facebook juga silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaannya bisa di kolom komentar. Nanti kita akomodir pertanyaannya. Tapi untuk sesi awal ini pertanyaannya kita buka 2 dulu ya. Silakan para peserta. Wah, ada satu masuk nih dari Muhammad Nurwatoni Janhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mau bertanya, apa ciri khas dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasan Maulani sehingga memiliki jamaah yang banyak? Pertanyaan dari Muhammad Nurwatoni Janhari. Ini pertanyaannya cukup menarik juga karena kita tahu bahwa suatu gerakan sosial tadi disebutkan oleh Pak Agus tidak bisa lepas dari jumlah atau kualitas pengikutnya. Dan di sini bisa lihat bahwa gerakan yang dilakukan oleh Hasan Maulani ini membuat suatu perlawanan yang pada ujungnya disebut dalam naskah Belanda sebagai orang-orang ulama atau orang-orang lokal yang berontak, seperti yang di Banten tadi disebut oleh Pak Agus. Nah, gimana nih Pak Agus kira-kira? Atau lagi mungkin sebelum dijawab oleh Pak Agus, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Moderator izin bertanya. Ya, semester 6. Silakan. Terima kasih atas waktunya kepada Ustaz Moderator atau Pak Moderator ini. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus atau kami lebih akrabnya namanya Pak Agus saja ya dari Kuningan. Ya, boleh. Terima kasih atas materi yang biasanya kuliah mendengar Pak Agus dan langsung ke pertanyaan saja Pak Agus. Sebelumnya perkenalkan dan salam kenal, saya Abgor dari Brebes dan juga pernah lama di Cirebon. Ya. Bertanya, mungkin pertanyaannya basic dan sifatnya umum ya Kang. Jadi kami ini kan yang masih menjalani program S1 di Mahat Ali Sayyid Siddiqiyah dan semoga bisa melanjutkan di S2, syukur-syukur S3 juga, amin. Jika kami nanti melanjutkan S2 ya Kang, kira-kira apa sih langkah-langkah dan tips kami supaya nanti bisa merencanakan tesis dengan penggarapan yang tepat waktu dan maksimal gitu kan. Mungkin itu kan pertanyaannya, basic dan umum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Abror. Pertanyaan kedua mengenai langkah atau persiapan untuk bisa menyelesaikan pendidikan tinggi dengan tepat waktu dan juga dengan hasil yang memuaskan gitu, kira-kira Pak Agus. Mangga kita beri waktu kepada Pak Agus untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Pak Agus. Terima kasih ini kepada Saudara Muhammad Nurwatani Janhari atas pertanyaannya tentang apa sih ciri khas dakwah yang dilakukan oleh Kiai Hasan Maulani sehingga memiliki jamaah yang.
Pertama mungkin kalau kita ingin melihat konsep dakwahnya, kita dapat lihat dari ajaran-ajarannya dan nasihatnya. Pertama yang saya jadikan sumber itu kan pertama itu kan ada naskah tarekat yang juga pernah dibahas oleh Prof. Oman Fatur Rahman tentang tarekat Satariyah gitu. Dalam tarekat Satariyah itu kan diajarkan beberapa dzikir, beberapa ritual gitu. Itu mungkin tidak ada itu kan khusus untuk keagamaan ya, untuk keagamaan. Dan mungkin kan orang-orang Kuningan khususnya dan wilayah 3 itu merasa tertarik gitu dengan adanya tarekat Satariyah, dengan ritual-ritualnya gitu, dengan bacaan-bacaan zikir, dengan bacaan-bacaan mereka sering berkumpul seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa Kiai Hasan Maulani juga menuliskan beberapa kitab gitu. Dalam kitabnya. Salah satunya itu ada kitab Fathul Qorib gitu. Fathul Qorib kan mungkin teman-teman sudah tahu, sudah khatam lah sampai beberapa ini. Tapi ada satu ada satu yang menarik gitu. Dalam kitab itu ada ajaran jihadnya gitu. Maksudnya sama sih ajaran jihadnya gitu. Tapi saya melihat bahwa dalam kitab itu kan berarti Kiai Hasan Maulani ingin masyarakat Kuningan itu berjihad gitu. Tapi dengan yang tertuang dalam kitab-kitabnya seperti itu. Ada ajaran jihad. Pasti kan ada ya dalam Fathul Qorib ada kitab, ada salah satu subbabnya tentang jihad gitu. Tapi itu menandakan bahwa itu tulis tangan oleh Kiai Hasan Maulani langsung dalam kitabnya itu tulisan seperti itu. Ada salah satu babnya gitu mungkin. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga yaitu bahwa Kiai Hasan Maulani itu kan menuliskan surat-surat dari pengasingan. Itu surat-surat dari pengasingan yang menjadi salah satu rujukannya saya itu. Mungkin dalam itu dijelaskan tentang konsep mencari ilmu, terus ada apa lagi ya sebentar. Terus ada konsep ibadahnya yang Hasan Maulani jelaskan, tentang ada konsep berpuasa, terus konsep tauhid, terus ada konsep salat juga. Dalam salat kita tidak hanya melakukan salat yang wajib itu. Ada beberapa salat sunnah juga seperti ada tahajud, ada witir. Kalau untuk ukuran kita kan, ukuran orang-orang seperti kita yang sudah intelek, pasti kan sudah banyak mengetahui gitu. Tapi kan orang-orang awam itu kan pasti oh iya ya, oh sholat itu selain sholat wajib, kita ada sholat sunnah juga gitu. Mungkin itu yang membedakan gitu. Seperti juga ada puasa sunnah, bahwa puasa sunnah seperti puasa setiap bulan, puasa Senin Kemis itu juga. Biasanya kan orang-orang awam apalagi yang zaman-zaman abad 18-17 itu kan banyak yang tidak mengetahui ya tentang pembelajaran agama. Dan mereka pasti sangat tertarik gitu. Oh, itu ada puasa sunnah juga. Ada puasa Senin Kemis, terus ada puasa-puasa yang lainnya, ada puasa Rajab, puasa apa seperti itu. Terus bahwa tentang ada anjuran untuk membaca Al-Qur'an dalam surat-suratnya Kiai Hasan Maulani. Bahkan itu juga ada tentang silaturahmi dan ziarah kubur. Ya sebenarnya, tapi kan zaman dulu kan masih terjadi perdebatan tentang silaturahmi dan ziarah kubur. Itu mungkin yang disampaikan Kang Muhammad Nurwatani tentang corak dakwahnya Kiai Hasan Maulani gitu. Pertama dari sisi tarekatnya, kedua mungkin dari ajaran keagamaan yang tadi tertuang dalam beberapa kitabnya, kitab Kiai Hasan Maulani gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua dari semester 6 ya Kang, bahwa kiat-kiatnya Ya, menulis tesis. Ya Pak Agus tadi sudah dijawab, alhamdulillah nomor 1. Yang nomor 2 tadi mengenai tips semangat untuk sekolah tinggi dan juga bisa menyelesaikan dengan memuaskan dari semester 6 tadi yang sudah di semester akhir. Oh, berarti ini kebanyakan mahasiswa S1 ya Kang ya?
Nah, mungkin teman-teman kenapa harus melanjutkan ke S2? Pertama, menurut saya kalau istilah orang Kuningannya lebar, sayang lah kalau teman-teman sekarang hanya sampai S1. Wah, pasti sudah banyak hadis bahwa menuntut ilmu harus tinggi-tingginya, sampai harus ke negeri Cina. Tapi menurut saya itu lebar lah, sayang lah ketika teman-teman hanya sampai ke tingkat tinggi S1. Terus untuk kiat-kiatnya menulis tesis, pertama kalau untuk magister atau tesis itu kan diberikan waktu 2 tahun. Gitu. Untuk pengalaman saya, semester 3 itu ketika di SPS, kita dilatih ketika sudah ada mata kuliah metodologi penelitian, teman-teman harus, bahkan ketika semester 1, ketika akan masuk ke kampus S2, ke sekolah pasca sarjana, dimanapun itu pasti sudah salah satu persyaratannya harus ada proposal tesis. Itu harus dituliskan. Itu pasti kan di perjalanan ada yang dilanjutkan dan ada yang dirubah. Tapi kalau bisa menurut saya itu sudah ditekadkan dari pertama masuk ke kampus gitu. Oh, saya misalnya ingin membahas sejarah ulama lokal di kampus saya, di kabupaten saya, atau di wilayah saya. Itu harus diteguhkan gitu. Jangan sampai goyang. Ya kalau mau goyang, ibaratnya goyang dengan variabel-variabel yang lain gitu. Misalnya saya juga dulu ketika masuk ke pasca sarjana, saya ingin meneliti tentang sejarah pesantren di Kuningan, 3 pesantren gitu. Pas ketika dalam perjalanan, dalam toko pesantren itu kan ada Kiai Hasan Maulani salah satunya. Yang saya lihat ketika saya penelitian awal itu, ini pertama sumber-sumber primernya sudah banyak gitu. Maksudnya sudah banyak tuh ya, banyak ditemui gitu. Banyak ditemui. Itu juga, jujur saya juga awalnya tentang sejarah pesantren di Kuningan, pesantren Engkong, pesantren Cibadus, dan pesantren Padukude gitu. Tapi seiring perjalanan saya juga ganti, maksudnya ganti itu, kalau meneliti tentang ini terlalu sulit, karena kan kita juga harus mengukur tentang sumber datanya, mengukur tentang waktunya gitu. Ini waktunya cukup nggak nih gitu kalau kita meneliti tentang ini gitu. Ketika meneliti satu tokoh saja, satu variabel kita sudah kewalahan, apalagi ketika 3, kecuali kalau kita sudah tahapnya disertasi. Dan disertasi itu biasanya juga harusnya ada studi komparatifnya tentang tokoh ini atau tokoh ini atau pesantren ini tentang pesantren ini, dua pesantren gitu. Itu kira-kira efisien nggak teman-teman menulis tentang itu? Itu sih. Terus harus mengikuti apa ya? Ya mengikuti bukan anjuran sih. Biasanya kan kalau di pasca sarjana semester 3 teman-teman harus sudah lulus proposal tesis. Itu mau tidak mau gitu. Maksudnya mau tidak mau ya harus teman-teman harus sudah seminar proposal gitu. Apalagi kalau yang di sekolah pasca sarjana mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Mudir, Pak Nur Salikin, ada beberapa tahapan yang sangat panjang. Ada WIP 1, WIP 2, tapi kan mungkin di beberapa sekolah lain kan mungkin ada perbedaan. Apalagi di UIN itu kan salah satu kiblatnya sekolah pasca sarjana kan. Misalkan yang dari Kalimantan, Sulawesi ingin membuka S2 kan pasti studi banding dulu di sekolah pasca sarjana. Mungkin pertama yang ingin disampaikan, kalau bisa dari pas masuk ke sekolah pasca sarjana, teman-teman harus sudah meneguhkan penelitian apa yang ingin diteliti. Nanti kan sudah belajar tes skripsi nih, syukur dalam tesis nanti mengembangkan dari skripsi. Ya kalau tidak mengembangkan ya cari apa ya? Cari penelitian lain yang kira-kira bisa efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi finansial juga seperti itu. Jadi pertama. Ya harus mengikuti anjuran dari kampus ya. Ini semester 2 misalnya sudah mata kuliah metode penelitian, semester 3 harus menulis. Ya itu yang saya alami juga. Saya juga kan bukan agak telat sih, ya telat sih 1 semester. Jadi dulu tuh harusnya saya pas masuk tuh harus sudah meneguhkan diri bahwa yang saya akan teliti itu tentang ini, tentang apa ya? Tentang penelitian ini gitu. Penelitian tentang Kiai Hasan Maulani gitu. Seperti itu, Kang. Harus diteguhkan, terus harus mengikuti anjuran kampus ya. Jangan melihat teman-teman yang lain, wah teman
si itu mah juga belum. Kita jangan seperti itu. Malahan ketika saya menulis skripsi, teman-teman pengalaman, saya ketika sebelum semester 6, itu saya sudah seminar proposal. Jadi ketika KKN, sambil KKN saya menulis skripsi gitu. Yang penting kan metodologi penelitian kita sudah lulus, kita seminar proposal, skripsi. Jadi semester 7 ketika saya KKN, ya saya sambil mengerjakan skripsi gitu. Kalau untuk skripsi. Ya kalau untuk tesis saya harapkan dari semester 1 ketika masuk, teman-teman sudah meneguhkan hati bahwa ini loh yang saya akan ambil. Nanti dalam perjalanan mungkin konsultasi kepada dosen, Pak, ini saya pengen membahas, oh lebih baiknya tambahin dengan variabel ini, tambahin dengan pendekatan ini, seperti itu. Kalau saya harapkan sih teman-teman. Itu Kang Moderator yang bisa disampaikan. Ya, intinya memang menentukan hati ya, Kang Agus, memang agak sulit. Betul. Kadang sudah punya niatan, tapi ada saja halangannya. Baik, sebelum lanjut, silakan teman-teman, jangan lupa yang hadir di Zoom ini mengisi daftar hadirnya. Sudah diberikan link untuk mengisi form peserta, yang mana nanti akan diberikan sertifikat virtual, sertifikat berbentuk PDF, yang bisa menjadi hak buat teman-teman semua. Pak Agus, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Agus. Dari Amariskilah. Assalamualaikum, saya Amariskilah, semester 2 Mahat Ali Jakarta, ingin bertanya terkait materi yang disampaikan. Apa tepatnya gerakan Kiai Hasan Maulani yang secara langsung mengancam pemerintahan Hindia Belanda? Karena di resum disebutkan Kiai Hasan pernah merencanakan gerakan untuk menyerang pemerintahan Hindia Belanda. Tapi kesimpulan itu didapat dari hasil penyelidikan Presiden Priangan yang merupakan Belanda. Nah, ini tadi sesuai dengan pendapatnya Pak Agus tentang bagaimana rupanya Kiai Hasan Maulani sampai sejauh ini belum menjadikan tapi sudah diusahakan ya Pak. Diusahakan untuk menjadi pahlawan nasional, tapi karena mengalami beberapa penunjang sumber yang belum terlalu kuat, sehingga belum bisa dijadikan seorang pahlawan nasional. Di antaranya mungkin gerakan Kiai Hasan Maulani yang secara langsung belum terlihat dalam pemerintah Hindia Belanda. Itu gimana Pak Agus? Semoga Pak Agus. Oh ya. Ini saya lihat di chat bahwa dari saudara Ammar Rizkilah, yaitu tentang setelah Kiai Hasan Maulani diasingkan ke Manado, apakah gerakan sosial Kuningan mengalami kemajuan atau justru mengalami kemunduran. Jadi ketika Kiai Hasan Maulani diasingkan ke Manado kan pasti kehilangan lah para pengikutnya, terutama para keluarganya gitu ya. Saya lihat itu malah terjadi kemajuan, terdapat kemajuan, tetapi dengan tokoh yang berbeda gitu. Bahwa tadi saya sampaikan ketika Kiai Hasan Maulani diasingkan, muncul lagi satu sosok di Kuningan itu, ada namanya Kiai Sobari. Pesantren Cibedus gitu. Mungkin kan saya lihat sebenarnya itu sejaman juga dengan Kiai Hasan Maulani. Bukan sejaman sih, agak lebih muda dari Kiai Hasan Maulani. Kalau Kiai Hasan Maulani itu kan kebanyakan karena tempat tinggalnya di pusat kota. Terus untuk Kiai Sobari itu karena tempat tinggalnya itu sekitar perbatasan dengan Cirebon, tepatnya di Desa Timbang. Saya melihat bahwa malahan ketika Kiai Hasan Maulani sudah diasingkan, kan pasti muncul tokoh-tokoh baru lah. Seperti saya melihat ada Abah Mutawali, terus ada kedepannya yang abad 19 ada munculnya sosok Ahmad Rais gitu yang kemarin sampai viral adanya batu satangtung di Kuningan itu.
karena ajarannya kan ajaran ADS lah, agama Jawa Sunda gitu. Tapi itu kan kita nggak melihat bahwa itu bukan Islamnya gitu, tapi kan ada gerakan masyarakatnya gitu, gerakan masyarakatnya. Saya melihat bahwa setelah Kiai Hasan Maulana diasingkan, apalagi dengan Ki Hasan Maulana mengirimkan surat-surat kepada keturunannya, itu memunculkan gairah-gairah baru gitu. Walaupun Kiai Hasan Maulana diasingkan, tapi dia tetap memberikan petuah-petuah kepada pengikutnya, ya seperti dia masih di Kuningan gitu. Itu terus tadi juga saya sampaikan munculnya pesan Kiai Sobari dengan pesantren Bedusnya, munculnya Abah Mutawali dengan adanya pengajian-pengajiannya seperti itu. Bahkan di abad 19 munculnya sosok Madrais gitu, yang terkenal dengan salah satu ajarannya yaitu ajaran agama Jawa Sunda di Kuningan. Yang kemarin sempat viral itu batu Satangtung karena ada penyegelan seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum, saya Amr Rizkyla. Apa tepatnya gerakan Kiai Hasan Maulana yang bisa langsung mengancam pemerintah Hindia Belanda? Kalau untuk secara langsung, saya tadi katakan bahwa Kiai Hasan Maulana kalau secara langsung sih ini fenomena yang unik juga. Saya juga sempat debat panjang ketika ujian tesis, bahwa ini ada pengecualian gitu, yang biasanya gerakan itu kan dengan pemberontakan, dengan perang gitu. Tapi Kiai Hasan Maulana dengan gerakan kultural gitu, dengan gerakan keagamaan, gerakan sosial gitu. Ya walaupun tadi dikatakan oleh Mike 300 santri berkumpul di Lengkong, tapi ketika misalnya gini, komando Hasan Maulana serang, tapi kan Kiai Hasan Maulana tidak seperti itu. Mungkin Kiai Hasan Maulana punya punya pemikiran lain bahwa ketika kita menyerang Belanda karena posisi kita sedang dijajah, apalagi kita tidak mempunyai senjata yang hebat seperti Belanda, kita pasti akan kalah gitu. Makanya Kiai Hasan Maulana melakukannya gerakannya dengan gerakan kultural, gerakan keagamaan. Seperti itu. Nah, karena kan kita tahu sendiri kalau untuk Presiden Priangan tadi dikatakan bahwa Kiai Hasan Maulana telah melakukan gerakan untuk menyerang pemerintahan Hindia Belanda, tapi kesimpulan itu didapat dari hasil penyelidikan Residen Priangan. Jadi Residen Priangan itu dulu dalam laporannya mengatakan bahwa di wilayah Limbangan dan Garut, wilayah Priangan kan bedalah wilayah dengan Kuningan, tapi kan jaraknya dekat. Kuningan itu lebih dekat dengan Ciamis kan masuknya residennya Priangan. Ciamis, Garut, Limbangan kan kalau sekarang itu disebutnya dengan Tasik. Itu kan lebih dekat ke situ. Ya, termasuk dengan Cirebon juga dekat. Kalau Cirebon ke sebelah utara, kalau ke Ciamis, Tasik, dan Garut itu kan ke sebelah selatan. Ibaratnya tengah-tengah lah Kuningan itu. Jadi Residen Priangan itu melaporkan bahwa ada beberapa perilaku aneh yang dilakukan oleh orang-orang di wilayah Priangan, mengatakan bahwa ada gerakan-gerakan aneh gitu, seperti mungkin Kiai Hasan Maulana meramalkan bahwa akan terjadi musibah sehingga setiap rumah dicepreti dengan darah hewan, ada kedurian gitu. Tapi saya melihat itu hanya hanya prasangkanya orang Belanda, apalagi kan Presiden kan tahu sendiri kalau Presiden itu kan dibiayai oleh Belanda, digaji oleh Belanda. Mungkin seperti itu yang tadi saya katakan, kan mereka kan pendekatan Belanda sentris itu. Itu kan yang di dalam bukunya Drewes itu juga mengatakan seperti itu. Saya lihat itu kan karena dia pendekatan kolonial atau versi kolonial kan, mungkin kalau versinya orang kolonial bahwa Kiai Hasan Maulana disebutnya pemberontak. Tapi kalau dalam versinya orang Kuningan, itu pasti disebutnya sebagai pahlawan. Seperti itu. Kang Amar Rizkyla gitu. Itu yang bisa disampaikan gitu. Kalau secara langsung itu kan mungkin bukan pengecualiannya, ada fenomena unik lah gitu. Kalau Pangeran Diponegoro dengan perang, Kiai Mojo dengan perang, tapi Kiai Hasan Maulana secara kultural gitu, dengan agamanya, dengan nasihat-nasihatnya. Apalagi ketika tadi berkumpul dikatakan bahwa Kiai Hasan Maulana mengumpulkan sampai 300 orang, kan Belanda kan khawatir.
Kalau seperti sekarang aja nih, ketika ada orang berkumpul banyak, polisi pasti kan bertanya-tanya, harus ada izin keramaian lah, harus ada izin dari Satpol PP lah, seperti itu. Mungkin kondisinya kita bisa gambarkan seperti itu ketika orang berkumpul kan mau ada apa nih? Apa mau demo kah? Apakah mau nyerang? Apalagi saat itu posisi Kuningan khususnya dan Indonesia sedang terjadinya penjajahan. Itu yang bisa disampaikan, Pak Moderator. Ya, itu dilematis sekali ya Pak Agus ya. Dari sisi Ya, kita sebuah gerakan yang kultural terus agamis, tapi dari sisi orang Belanda disebut sebagai itu pasti akan bertolak belakang gitu. terima kasih ke Pak Agus atas jawabannya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit lagi sebelum ditutup. Karena acaranya akan selesai pukul 12. Kami masih menyediakan beberapa space teman-teman jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, tapi usahakan pertanyaannya yang belum dijelaskan ya, yang sekiranya belum dijelaskan bisa disampaikan. Ini dari semester 4 nih, Kang. Semester 4 nih, dari semester 4, Mas Ali. Chatbox yang masuk. Ada dari Isa Saburai dari semester 4 izin bertanya. Mengatakan bahwa tentang lebih takut pada ustadz desa atau tokoh agama dengan presiden atau gubernur. Atau tokoh agama dibanding dengan presiden atau gubernur. Atau kalau tadi disebutkan kepala residen gitu, kalau dalam sejarah. Seperti yang kita ketahui bahwa presiden atau gubernur itu orang yang banyak uang atau dia segala keputusan itu ada di tangannya. Artinya dia punya banyak unsur-unsur untuk diikuti, mungkin gitu kira-kira. Apa sih faktor utama lebih takut kepada ustadz desa atau tokoh agama? Dan apakah ustadz desa mempunyai ilmu pengikat? Waduh, ini nanya ilmunya pengikatnya nih. Orang di Kuningan emang banyak ya Pak Agus ya, kayak gitu-gitu ya Pak? Jangan ditanya Kang, kalau mau nanti saya kirimkan. Siap, bagus. Pertama kita harus melihat kondisi sosial dan politik. Pada waktu itu ya, jangan melihat kondisi sosial pada saat ini. Sebelum Belanda datang ke Indonesia kan, khususnya wilayah Kuningan itu kan berada di wilayah Kesultanan Cirebon, berada di bawah penerusnya Sunan Gunung Jati gitu. Mereka lebih patuh kepada Sultan sebenarnya daripada kepada pemerintah Belanda. Apalagi pemerintah Belanda, ya orang-orangnya menyengsarakan ya rakyat. Kita tahu sendiri sudah bahwa kita dijajah 350 tahun, adanya kerja paksa lah, adanya kerja rodi, bahkan istilah Jepang diganti dengan romusa. Itu kan bagaimana kita ketika ada pemimpin kita yang menyengsarakan rakyat gitu. Pasti kan mereka tidak akan patuh kepada mereka gitu. Bahkan seorang kepala desa, seorang bupati itu diposisikan sebagai orang yang mengambil pajak dari rakyat gitu. Misalnya orang di satu keluarga, ada berapa keluarga ada pajak kepalanya. Ada pajak tanahnya, ada pajak bumi, ada pajak hasil buminya, hasil pajak tanamannya, seperti itu. Pasti kan mereka tidak akan patuh kepada pemerintah kolonial gitu. Jadi melihatnya bahwa sebelum pemerintah kolonial datang kan kita khususnya kan ada beberapa kerajaan nih. Kayak di Banten kan ada Kesultanan Banten, di Cirebon ada Kesultanan Cirebon gitu, Kerajaan Cirebon gitu. Apalagi ya saya lihat bahwa Kiai Hasan Moulana ini kan mendapatkan legitimasi sebagai salah satu keturunan dari Sunan Gunung Jati, dari masih keluarga keraton gitu. Mereka lebih patuh kepada keluarga keraton gitu ibaratnya. Itu pertama, ada legitimasi itu. Yang kedua yang tadi saya sampaikan, jadi ketika ada permasalahan hidup, ada kegagaman hidup, ingin misalnya sekarang pengen konsultasi terkait kehidupan, pasti kan larinya ke kiai, ke ustadz desa. Pasti mereka akan lebih mendengarkan gitu. Saya mah sama pemerintah
kolonial Belanda itu sama pemerintah kolonial nanti disuruh bekerja paksa Pak Kiai begini ya udah pasti kan Kiai juga kan memberikan solusinya ya udah sekarang mah kerjain aja dulu karena masih kita masih di bawah naungan Belanda masih di bawah penjajahan Belanda gitu itu menurut saya gitu itu Kang siapa tadi teh Isa ya apa siapa Isa apa laki-laki ini tuh begitu bukan adanya ilmu pengingat ditambah lagi saya katakan bahwa apalagi kayak Hasan Maulani dengan tarekat Satariyahnya itu kan kalau dalam tarekat kan ada mursyid dan ada pengikutnya setiap kita ingin masuk ke salah satu tarekatnya pasti kita ada semacam janji lah ada talqin kita akan setia kepada kiai tidak akan ikut patuh pada ajaran-ajarannya gitu jadi ketika kita tidak patuh ya kita melanggar janji itu sudah ada semacam perjanjian lah. Ya, berarti ini ya Kak Agus ya berarti unsur batiniah itu lebih kuat ya Pak daripada unsur lahir material gitu. Iya. Sehingga tarekat dan tasawuf tarekat itu bisa lebih kuat gerakannya dibanding berbasiskan pada material. Meskipun para gubernur atau kepala residen itu memiliki semua itu. Mungkin ini bisa disebut sebagai perkalian guru murid ya Pak Agus ya. Betul. Kayak seperti sekarang kan para santri yang di pesantren pasti kan akan nurut dengan omongan-omongannya kiai gitu. Ya walaupun kita harus ulil amri gitu, harus kita taat kepada pemimpin gitu kan, tapi kan selain itu kan kita lebih taat kepada kiai yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, yang telah mengajarkan cara bagaimana menjalani hidup kepada kita. Begitu, Kang Moderator. Ini sudah jam 12 kurang, mungkin satu pertanyaan terakhir atau mungkin kita berikan closing statement saja untuk Pak Agus mengingat waktu sudah ini atau ada lagi barangkali satu pertanyaan terakhir closing statement dari Pak Agus. Melanjutkan nama saya Muhammad Fadil dari 19 Madali Jakarta. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, tadi kan Ki Hasan ini sangat mengganggu stabilitas wilayah jajahan Belanda, kolonial Belanda. Nah, kemudian cara pendekatannya dengan pendekatan kultural, yaitu dengan penguatan teologi kepada para santrinya atau pengikutnya tentang zikir Satariyah atau tarekat Satariyah. Nah, kenapa waktu itu Belanda tidak langsung menyingkirkan saja Kiai Hasan ini? Kenapa hanya diasingkan ke Cirebon, ke Batavia, maupun ke Sulawesi? Kalau memang itu mengganggu stabilitas wilayah jajahannya, apakah ada unsur politik yang memang menguntungkan bagi pihak kolonial ketika tidak langsung membunuh atau menyingkirkan Kiai Hasan? Kan ketika diasingkan juga banyak yang datang dari kerabat, dari santri-santrinya dan para pengikutnya. Nah, alasannya kenapa kolonial Belanda tidak langsung menyingkirkan Kiai Hasan? Terima kasih. Ya. Pertama mungkin yang disampaikan caranya di penjara itu salah satu untuk menyingkirkan, menjauhkan Kiai Hasan Maulani dengan para pengikutnya. Jadi dari siapa sih namanya? Lupa lagi Kang siapa. Itu salah satu caranya Kang untuk menjauhkan dari para pengikutnya gitu. Namun saya melihat bahwa ya dalam ADART-nya apa bukan ADART-nya kalau sekarang KUHP-nya Belanda kan mungkin mereka juga punya panduannya bahwa ketika seseorang melakukan pemberontakan atau sekarang dikenal dengan istilahnya makar itu bukan mesti sih ya mungkin undang-undangnya seperti itu saya lihat karena saya melihat bahwa Kiai Hasan Maulani kalau dalam tinjauan hukum itu melakukan anslah itu semacam kalau sekarang itu makar kan itu makar ya salah satu hukumannya
dia harus diasingkan gitu seperti Kiai Mojo. Itu dia kan nggak dibunuh, tapi diasingkan. Terus para pengikutnya juga diasingkan. Termasuk para pemimpin pemimpin pemberontakan petani Banten seperti Kiai Marzuki lah, kiai yang di sana dan pengikutnya, mereka tidak dibunuh, mereka malahan di penjara. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya itu ya dasar-dasar mereka menangkap Kiai Hasan Maulani itu yang masih dipertanyakan gitu kan. Ya walaupun kata mereka Kiai Hasan Maulani anslah atau melakukan makar, walaupun dia tidak melakukan pemberontakan, itu tidak tidak bisa dijadikan sebuah landasan sih menurut saya. Seperti sekarang. Contohnya nih, kita lihat seperti siapa sih yang kemarin tuh Ustadz Maher ya, Ustadz Maher yang ditangkap gitu. Ustadz Maher kan melanggar undang-undang gitu, yaitu undang-undang ITE. Itu yang menjadi dasar Ustadz Maher ditangkap. Saya lihat bahwa di dalam KUHP Belanda ada salah satu pasalnya yang mengatakan tentang anslah. Dan ketika saya pelajari lebih lanjut ya ketika anslah ya harus bukan diasingkan ya, harus dijauhkan dari para pengikutnya. Mungkin pada saat itu para residen atau para jenderal konsulat jenderal Belanda itu mengatakan bahwa ini harus diasingkan, ini kalau masih tetap berhubungan langsung dengan para pengikutnya akan lebih bahaya. Malahan akan lebih bahaya ketika Kiai Hasan Maulani dibunuh, Kiai Hasan Maulani dihukumi. Tidak ini mereka pengikutnya akan lebih berani gitu. Wah, Kiai saya juga sudah dibunuh, berarti saya juga rela mati dong untuk Kiai Hasan Maulani. Seperti itu. Begitu, Kang. Yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Dan tadi pertanyaan juga cukup jelas ya. Baik, hadirin sekalian, hari ini sekarang ya khususnya kita sudah sampai di penghujung acara, sudah pukul 12 lewat bahkan. Kita akan masuk pada acara terakhir yakni closing statement maupun pesan-pesan juga dari narasumber terkait penelitian terhadap tokoh Islam Indonesia maupun juga mungkin tips-tips lagi selain yang mungkin tadi disebutkan bagaimana bisa punya gairah meneliti gitu kira-kira meneliti sejarah. Diberikan kepada Pak Agus. Semoga Pak Agus. Terima kasih. Ini untuk closing statement. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah susah payah menyelenggarakan acara ini. Mungkin yang kedua, berpesan saya kepada teman-teman ketika ingin melakukan penelitian sejarah, ya kita carilah topik-topik yang dekat dengan kita, maksudnya dekat dengan kita itu dengan kehidupan kita. Misalnya kalau kiai kampung boleh, kiai lokal boleh, pesantren boleh, atau ketika minatnya kepada sisi tarekat, sisi tarekatnya gitu. Jadi ketika penelitian kita harus lihat efisiensi enggak, efektif enggak, baik itu finansial, waktu, dan tenaga gitu. Dan yang ketiga, saya berharap jangan sampai teman-teman patah semangat gitu, karena sumber-sumber primer sekarang sudah mudah, apalagi ketika ingin melakukan penelitian sejarah berbasis naskah, itu sudah banyak gitu. Sudah banyak lembaga perpusnas, koleksinya sudah banyak. Ketika ingin mencari arsip kolonial, tinggal ke Arsip Nasional ke Andri. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah terbiasa dengan itu, karena saya lihat beberapa kali teman-teman Asidikiyah itu sudah ada kunjungan ke Andri, sudah kunjungan ke Perpusnas. Itu bisa dimaksimalkan oleh teman-teman seperti itu. Terakhir, saya ingin berpesan, tetap semangat, dan tetap lanjutkan ke jenjang magister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Agus Gusman, SHUM-MA, atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita hari ini, baik dari pihak internal Ma'had Ali maupun seluruh hadirin yang masuk atau bergabung dalam Zoom ini, para Zoomiyin dan Zoomiyat yang hadir pada siang hari ini. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh narasumber serta mengaplikasikan tips-tips yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Baik teman-teman sekalian, menutup dari kegiatan ini, tapi sebelum tutup, marilah sama-sama kita berfoto bersama, dokumentasi. Silakan diaktifkan dengan tetap mematikan atau menonaktifkan speakernya. Kita akan mengambil dokumentasi untuk hari ini. Pihak dokumentasi sudah siap ya? Di screenshot sudah? Sudah. Masih kita nggak ada dulu. Baik, ini sudah di. 3, 2. Nggak langsung ya, Sob. Itu tadi. Udah, Pak. Cukup? Sudah? Sudah pihak dokumentasi? Sudah ya? Sudah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Ya, sama-sama Kang. Mudah-mudahan terus terjalin sampai berikutnya. Izin menutup pertemuan kita hari ini. Ya, mangga. Bacaan alhamdulillah. Pandai pitong. Mohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Wanallahu wa iyyakum ila sabil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ada salam Pak Agus dari Salikin belum ikut ya? Tadi. Siap. Aduh, hormat. Ya. Hormat kita pada senior.